Opini saya Dr. Roy kali ini akan mengajak Anda untuk memanfaatkan nafas kita. Kita selalu bernafas kan, memanfaatkan pola nafas yang benar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal untuk kesehatan kita. Murah dan mudah melakukannya, bahkan gratis ini ya. Ketika kita bernafas dengan benar, maka ada super molekul yang bisa menyehatkan kita yang berada di rongga hidung maupun di rongga-rongga yang ada di sekitar hidung, yang disebut sebagai sinus paranasalis ya. Jadi ada di pipi kiri kanan, kemudian ada di dekat kedua kelopak mata kita. Itu ada rongga-rongganya sehingga mereka memproduksi nitrik oxide namanya, supermolekul itu. Ketika kita bernafas dengan hidung secara maksimal, maka nitrik oxide akan terhirup masuk ke dalam rongga pernafasan kita, saluran nafas kita. Dan ketika nitrik oxide itu masuk ke dalam saluran nafas juga akan melakukan pelebaran ya, karena rangsangan dari nitrik oxide tersebut. Jadi dia melebar, disebut sebagai dilatasi dari saluran nafas, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru kita menjadi lebih maksimal. Ketika udara mencapai paru-paru, termasuk nitrik oxide itu kemudian diserap oleh pembuluh darah, dan pembuluh darah itu juga akan menjadi melebar. Dan ketika melebar itu, maka dia bisa menyerap oksigen lebih banyak lagi untuk dibawa ke dalam organ tubuh kita, dan itulah yang menyehatkan kita. Jadi oksigen itu akan memperbaiki kondisi tubuh kita dan sangat bermanfaat untuk pembakaran di tubuh kita secara efektif. Jadi lakukan pernafasan dengan baik, bukan dengan mulut, tapi sekali lagi dengan hidung. Hirup udara dengan hidung semaksimal mungkin, kemudian keluarkan melalui hidung juga. Itu cara yang pertama. Lakukan sepelan mungkin ketika mengeluarkan udara itu. Bisa juga dilakukan dengan menghirup udara melalui hidung, kemudian mengeluarkan melalui mulut. Begitu ya, sepelan mungkin juga. Ataupun cara yang ketiga, yaitu ketika kita menghirup udara kemudian mengeluarkannya dengan mulut tertutup sambil bergumam, yang disebut sebagai humming bee breathing. Jadi bergumam seperti lebah gitu ya. Tujuannya adalah menggetarkan rongga-rongga di dalam sinus paranasalis ini, sinus-sinus yang saya sebutkan tadi itu, rongga-rongga yang saya sebutkan tadi itu. Dengan masuknya nitrik oxide secara maksimal ke dalam tubuh kita, maka ada banyak perbaikan. Tekanan darah kita juga akan bisa menurun. Bagi yang hipertensi, itu juga bisa terkontrol dengan baik. Kemudian nitrik oxide sendiri juga memperbaiki saraf kita, jadi menjadi memori kita menjadi lebih meningkat. Kalaupun mempengaruhi bagian yang lain, bisa meningkatkan kualitas tidur kita nantinya. Kita menjadi tenang dan sebagainya. Dan masih banyak lagi fungsinya, dan Anda bisa simak pada video saya tentang nitrik oxide, manfaatnya dan sebagainya ya. Maupun juga dengan olahraga bagaimana cara meningkatkan nitrik oxide itu. Mari kita praktekkan cara bernafas. Ini contoh-contoh nafas yang mudah sebenarnya. Sekali lagi, ini kita lihat dari sisi kesehatan yang menyehatkan kita ya. Kita lakukan dengan posisi duduk tegak, bahu ditarik ke belakang sehingga rongga dada kita menjadi lebih lebar ya. Kita tarik nafas dalam melalui hidung dan keluarkan melalui hidung juga, pola yang pertama. Tangan ini hanya untuk membantu saja supaya kita memelankan ketika kita melakukan exhale atau mengeluarkannya. Dengan pelan seperti itu, maka sistem parasimpatik kita, suatu saraf yang membuat kita lebih rileks, akan meningkat. Jadi denyut jantung kita juga akan menurun, pembuluh darah makin melebar. Di samping karena kita menghirup nitrik oxide tadi itu. Sekali lagi, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa juga dengan mengeluarkannya melalui mulut ya. Ingat, hanya mengeluarkannya melalui mulut, tetapi kita bernafas menariknya melalui hidung ya.
Mudah kan? Kemudian cara yang ketiga namanya humming bee breathing. Ya, kita breathing atau bernafas dengan cara bergumam saat mengeluarkannya supaya rongga-rongga bergetar, dan itu akan meningkatkan nitrik oxide yang terserap masuk ke dalam paru-paru kita. Mari kita lakukan. Nah, mudah kan? Anda bisa melakukannya selama 10-15 menit setiap kali melakukan ini, yaitu bisa Anda lakukan pagi, siang, sore ya, atau ketika mau tidur supaya bisa menjadi lebih rileks lagi, sehingga perbaikan di otak, perbaikan tubuh juga menjadi lebih baik lagi. Pada waktu istirahatlah kita mengalami perbaikan di dalam tubuh kita ini. Bila ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat melakukan latihan nafas. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.